Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Prianto, NIM 21087117, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi supervisi pendidikan. Pada video ini materinya adalah administrasi kurikulum. Konsep kurikulum, landasan hukum pedoman Undang-Undang Dinas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara dan strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau istilah dalam Undang Sikdiknas KBM, kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu proses administrasi kurikulum. Pertama, perencanaan kurikulum. Menurut Nasution 2008, dalam perencanaan kurikulum terdapat tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu sendiri. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik-baiknya. Pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Sebagus apapun desain atau rencana kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Ketiga, pengawasan kurikulum. Pengawasan identik dengan kata controlling yang artinya pemeriksaan. Dalam KBBI, pengawasan adalah pendidikan dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan penjagaan dengan baik. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi-instruksi yang dikeluarkan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut Sudjano 2005. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi kurikulum sangatlah penting memiliki kegiatan evaluasi kurikulum. Kita dapat mengetahui sejauh apa pencapaian pendidikan yang telah dilaksanakan. Evaluasi kurikulum juga dilakukan agar kita dapat melakukan perubahan kurikulum ke yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu C. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Menurut Syafruddin Nurdin 2005 yaitu implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Guru hanya menerima kebijakan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Kedua yaitu adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga yaitu developer. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru tidak hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat yaitu researcher. Guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dan meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum. Senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan administratif
Kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi pendidikan. Keempat, berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Yang kedelapan, memupuk hubungan harmonis dengan siswa. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil adalah istilah kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu curricular, yang berarti jarak yang harus ditempuh seorang pelari. Serta dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Sehingga kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dengan garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam pengertian luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama mereka mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Secara terminologi, menurut Sudirjarto, kurikulum berarti segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh para siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Lampiran kurikulum diartikan sebagai sejumlah pengalaman belajar yang diberikan atau di bawah tanggung jawab sekolah dalam usaha serta mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Dan kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting di sini dapat disebut dua hal yang terdiri dari kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dan pelaksanaan administrasi kurikulum antaranya yaitu persiapan orang berupa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum mulai mengajar. Lalu pelaksanaan yang berupa tahapan kegiatan mengajar sesungguhnya yang dilakukan oleh guru dan sudah ada interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang diajarkan. Lalu penutupan yang jadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan tugas mengajar materi yang menjadi tanggung jawab untuk pertemuan itu. Mungkin sekian dari saya, banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.